Perang dagang meletus di medsos. China sebut Amerika Serikat kapal kecil yang terdampar. Xi Jinping kunjungi Shanghai. China tantang dominasi teknologi Amerika Serikat. Perang dagang Amerika Serikat versus China, siapa rugi, siapa untung di dunia teknologi? Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Di berita pertama, perang dagang antara Amerika Serikat dan China kini merembet ke media sosial. Kementerian Luar Negeri China baru saja merilis video propaganda yang langsung menyita perhatian dunia. Pesannya jelas, jangan tunduk pada Amerika Serikat. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China kini merembet ke media sosial. Kementerian Luar Negeri China baru saja merilis video propaganda yang langsung menyita perhatian dunia. Pesannya jelas, jangan tunduk pada Amerika Serikat. Dalam video itu, China menyebut Amerika sebagai pengganggu dan mengajak dunia untuk tidak berlutut di hadapan Washington. China juga menyebut Amerika punya sejarah agresi ekonomi, mulai dari memaksa perusahaan seperti Toshiba dan Alstom runtuh, hingga membuat ekonomi Jepang mandek selama puluhan tahun. Sebaliknya, China menggambarkan dirinya sebagai surga perdagangan bebas yang siap jadi mitra dunia untuk investasi dan kerjasama jangka panjang. Meski tak menyebut tarif secara spesifik, video itu muncul di tengah memanasnya kebijakan tarif AS. Presiden Trump mengenakan tarif hingga 145% pada produk China, dan China membalas dengan tarif 125% terhadap produk AS. Pernyataan paling mencolok datang di akhir video. Ketika dunia bersatu dalam solidaritas, AS hanyalah kapal kecil yang terdampar. China menyindir bahwa Amerika hanya mewakili 1/5 perdagangan dunia dan tak layak jadi penentu arah global. Apakah ini hanya perang kata-kata atau awal dari eskalasi ekonomi dan diplomatik yang lebih besar? Presiden Xi Jinping melakukan kunjungan penting ke kota metropolitan ini dan membawa pesan tegas, China siap menjadi pusat kekuatan teknologi dunia. Shanghai, China, 29 April 2025. Presiden Xi Jinping melakukan kunjungan penting ke kota metropolitan ini dan membawa pesan tegas, China siap menjadi pusat kekuatan teknologi dunia. Dalam kunjungannya, Xi menyerukan terobosan besar dalam teknologi kecerdasan buatan atau AI dan mendorong Shanghai menjadi pusat inovasi global. Ia tidak secara langsung menyebut perang dagang dengan Amerika Serikat, namun pesan Xi sangat jelas. Ketegangan dengan Amerika Serikat meningkat sejak Presiden Donald Trump kembali menetapkan tarif perdagangan yang tinggi terhadap barang-barang Cina.
Namun, alih-alih gentar, Xi Jinping justru menantang arus dengan menekankan bahwa China masih memiliki pasar alternatif dan mitra baru di luar barat. Shanghai diminta untuk memperluas eksplorasi model AI, sementara pemerintah pusat berjanji akan mendukung dengan kebijakan pro-inovasi. China ingin menunjukkan bahwa mereka bukan hanya pabrik dunia, tapi juga pusat teknologi masa depan. Xi juga mengunjungi New Development Bank, lembaga keuangan multilateral milik negara-negara BRICS. Ini bukan kunjungan biasa. Xi Jinping sedang menegaskan bahwa China adalah pemimpin Global South dan ingin menawarkan alternatif dari dominasi Amerika Serikat. Negara-negara berkembang seperti India, Brazil, dan Afrika Selatan menjadi mitra strategis China dalam membangun tatanan dunia baru. China ingin menunjukkan bahwa dunia tak harus tunduk pada sistem yang didominasi Barat. Dalam pertemuan G20 di Brazil pada November lalu, Xi Jinping telah mengumumkan strategi untuk mendukung Global South dan memperkuat kerjasama ekonomi serta teknologi. Pertanyaannya sekarang, akankah China benar-benar berhasil menjadi penantang dominan teknologi terhadap Amerika Serikat? Atau apakah tekanan perang dagang akan menjadi batu sandungan besar bagi ambisi Xi? Yang jelas, dunia tengah menyaksikan perubahan besar dalam peta kekuatan global. Perang dagang Amerika Serikat dan China kembali memanas. Presiden Donald Trump menetapkan tarif hingga 145% untuk barang-barang impor dari China, dan itu mengguncang industri teknologi global. Perang dagang Amerika Serikat dan China kembali memanas. Presiden Donald Trump menetapkan tarif hingga 145% untuk barang-barang impor dari China, dan itu mengguncang industri teknologi global. Tapi anehnya, tidak semua raksasa teknologi berdarah-darah. Sebagian malah mencetak untung besar. 1. Latar belakang perang dagang. Trump memulai kembali tarif dagang besar-besaran di tahun 2025. Target utama memperlambat perkembangan teknologi China, khususnya AI dan chip semikonduktor. Barang-barang China kena tarif mahal. Akses ke teknologi canggih seperti chip AI juga dipersempit. 2. Siapa yang untung? Microsoft, Google, Meta. Microsoft, Alphabet atau Google, dan Meta justru melaporkan lonjakan profit di kuartal 1 2025. Mengapa mereka aman? Karena bisnis mereka fokus di software dan cloud, bukan hardware. Minim ketergantungan pada manufaktur China. Fokus pada AI yang kini mulai menghasilkan cuan besar. 3. Siapa yang rugi? Apple, Amazon, Intel, Qualcomm. Di sisi lain, raksasa hardware seperti Apple, Amazon, Qualcomm, dan Intel semuanya terguncang. Apple terganggu karena iPhone banyak dirakit di China. Mereka mencoba pindahkan produksi ke India, tapi itu butuh waktu dan biaya besar. Amazon menderita di lini retail. Karena banyak seller mereka berbasis di China, margin tipis, diskon dibatasi. Qualcomm dan Intel terkena imbas pembatasan ekspor chip. Pasar mereka di China menciut drastis. 4.
strategi bertahan. Apple fokus menahan harga agar tidak kehilangan pasar. Amazon sellers berhemat dan menahan diskon. Samsung dari Korea Selatan pun khawatir, meski bukan dari AS. Pemerintah AS juga memberi sinyal akan menyasar barang elektronik dalam tarif gelombang selanjutnya. 5. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jika perang dagang terus berlanjut, akan ada reformasi besar dalam rantai pasok global, percepatan relokasi pabrik ke India, Vietnam, Meksiko. Persaingan AI dan chip makin ketat. Hanya perusahaan yang lincah, digital native dan minim exposure ke manufaktur Cina yang bisa selamat dan menang. Di tengah perang dagang, perusahaan teknologi global dipaksa memilih adaptasi cepat atau tenggelam. Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di Top 3 Pojok Negeri Media selanjutnya.